Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugi di channel. Oke, di sore ini kita akan memberikan pendapat karena sebelum ini banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya, Mas, untuk mendaftar IMEI ini wajib ataupun tidak? Nah, di situ banyak sekali sahabat-sahabat kita yang masih bingung dalam menentukan keputusan. Kalau nanti nggak daftar, kena blokir. Kalau daftar, harus bayar pajak. Oke, sebelum kita masuk ke informasinya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Dan untuk sahabat-sahabat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Memang sampai saat ini untuk seseorang yang sebelumnya sudah membeli HP di luar negeri dan kedepannya HP itu akan digunakan di Indonesia terus, maka di situ sahabat saya sarankan untuk mendaftar IMEI. Karena apa? Kalau sahabat tidak mendaftar IMEI, maka suatu saat handphone itu akan terblokir dan tidak bisa digunakan. Hanyalah bisa menggunakan jaringan melalui WiFi. Jadi handphone-handphone mahal kan sayang kalau nggak bisa digunakan untuk menelpon ataupun tidak bisa mendeteksi jaringan seluler di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjadi dua bagian. Nanti sahabat bisa memutuskan apakah daftar ataupun tidak. Untuk yang pertama, sahabat pastikan terlebih dahulu apakah handphone itu untuk selamanya ataupun yang akan datang handphone itu ditinggal di Indonesia ataupun digunakan di Indonesia selamanya. Kalau jawabannya iya, maka di situ sahabat harus mendaftar IMEI. Karena apa? Untuk yang akan datang, kalau sahabat nggak daftar, suatu saat handphone itu akan terblokir. Jadi sayang. Jadi meskipun HP itu di bawah 500 US dollar, kalau sahabat selamanya atau handphone itu akan datang digunakan terus di Indonesia, daftarkan saja. Kalau untuk HP itu di atas 500 US dollar, maka di situ akan dikenakan biaya cukai mengikut sesuai dengan harga HP itu saat itu. Contoh, untuk sahabat yang sebelum-sebelum ini, meskipun sebelumnya membeli handphone second, yaitu seperti iPhone 12 dan sebagainya yang nilai harga bekasnya masih tinggi, maka di situ tetap dikenakan biaya cukai. Jadi mau tidak mau, sahabat harus membayarnya agar untuk yang akan datang, handphone itu bisa diakses ataupun bisa mendeteksi jaringan SIM card Indonesia. Itu untuk di bagian pertama. Dan untuk bagian yang kedua, yaitu untuk sahabat yang di saat ini, khususnya bagi TKI-TKI resmi yang hanya cuti 1 minggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, maka di situ sahabat bisa menentukan juga apakah daftar. Kalau daftar dan kedepannya HP itu masih digunakan ataupun dibawa balik lagi ke luar negara, menurut pandangan saya pribadi nggak perlu didaftarkan. Meskipun nanti sahabat ketika cuti itu tidak bisa menikmati jaringan seluler. Kalau mendaftar ya sahabat harus keluar uang lagi, tapi kalau sahabat tidak mendaftar ya HP itu tidak bisa digunakan, seperti itu saja. Tapi nantinya kalau sahabat masuk lagi ke Malaysia bisa digunakan lagi. Dan kasus-kasus sebegini yang dialami sahabat-sahabat sebelumnya adalah, misal contoh di tahun ini handphone bekas itu masih di atas 7 juta, kalau kita mendaftar IMEI di tahun ini pastinya akan dikenakan biaya, tapi kalau untuk yang di tahun yang akan datang ketika mau balik lagi, maka di situ untuk nilai harga bekasnya sudah di bawah 7 juta, maka untuk yang akan datang tidak perlu membayar bea cukai. Seperti itu saja. Jadi sahabat silahkan ditentukan apakah HP itu akan digunakan terus ataupun dibuat oleh-oleh. Kalau digunakan terus di Indonesia ya didaftarkan. Kalau sahabat handphonenya hanya sekedar buat cuti ataupun yang nantinya akan dibawa masuk lagi ya tidak perlu didaftarkan. Seperti itu saja. Oke, itu saja yang bisa saya share sore ini. Semoga sahabat-sahabat yang sebelumnya bertanya berkaitan ini bisa tercerahkan dan bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri. Dan sahabat juga harus ingat untuk di saat ini memang ketentuan dalam satu paspor, satu nama, di situ diperbolehkan mendaftar 2 HP saja. Untuk yang dititip-titipi ini, silahkan dipikirkan balik apakah nanti sahabat bisa membantu untuk mendaftarkan ataupun tidak bisa daftar. Kalau tidak bisa daftar ya percuma. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat. Salam TKI sukses. Bye-bye.